Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidzah, ikhwanu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah sejak beberapa purnama kita berpisah. Setelah Ramadan kemarin kita vakum lama dan alhamdulillah hari ini bisa kita mulai kembali untuk munaqashah ya, kitab Wasaya al-Aba lil Abna, karangan atau yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Syakir. Dan terakhir Ustadz Ikhwan sudah menyampaikan sampai di Ad-Darsil Khamis fi Huquqil Ikhwan. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan Ad-Darsus Sadis fi Adabi Talabil Ilmi Syarif, yaitu di dalam hal atau perihal adab mencari ilmu yang syarif. Beliau penulis Syekh Muhammad Syakir di dalam pasal yang ke-6 ini menuliskan, ya bunai, wahai anakku, aqbil ala talabil ilmi bijiddin wa nasyatin. Datanglah untuk mencari ilmu, atau berangkatlah atau carilah ilmu, bijiddin wa nasyatin, dengan penuh kesungguhan dan juga semangat giat. Artinya mencari ilmu itu tidak sekedar modal masuk kelas duduk, akan tetapi harus dibarengi dengan bijiddin wa nasyatin. Wahris ala waqtik ayyadhhaba minhu syai'un la tanfa'u fihi bimas'alatin. Itu tulisan di sini agak kurang jelas ya. Tastafidu ya. Tastafiduha dan jagalah dengan sungguh-sungguh. Ala waktik, ya, jagalah waktumu dengan sungguh-sungguh ya. Ayyadhhaba minhu syai'un la tantafi'u fih bimas'alatin tastafiduha. Jagalah dengan sungguh-sungguh waktumu itu, jangan sampai dia hilang, maksudnya waktu itu jangan sampai hilang dan engkau tidak mengambil, tidak memperoleh manfaat atau memanfaatkan. Ya, tidak memperoleh manfaat dari ilmu itu, dari waktu itu, bimas'alatin tastafiduha, ya, dari persoalan-persoalan ya terkait ilmunya, yang mana persoalan itu bisa berfaedah untukmu. Yang artinya terhadap waktu hendaklah setiap para pencari ilmu untuk sungguh-sungguh menjaganya. Jangan sampai waktu itu hilang sedangkan kita tidak sempat mengambil, memperoleh manfaat dari waktu itu. Dan kita tidak menjadikan waktu itu untuk mengkaji persoalan-persoalan ilmiah, membahas suatu permasalahan di dalam ilmu, yang mana hal itu padahal bisa kita raih faidahnya. Selanjutnya, ya bunai, wahai anakku, tali' durusaka al-maqrurah, telaahlah pelajaran-pelajaranmu yang telah ditetapkan alaik, atasmu, dengan mutala'atan jayyidatan, tentu dengan penelaahan, telaah yang benar, qabala istima'iha minal ustadzi fi majlisid dars. Hendaklah setiap thalibul ilmi menelaah pelajaran-pelajarannya
dengan penelaahan yang benar sebelum mendengarkan sesuatu penjelasan atau apapun dari ustadznya terkait pelajaran itu di dalam majelis ilmu. Artinya seorang thalib mestinya ia mempersiapkan diri dulu. Sebelum datangnya ustadz, dia sudah mengkaji dulu secara mandiri sembari menunggu ustadznya datang. Dia tidak mengandalkan ilmu itu harus melulu diawali oleh ustadz. Dia harus mempelajari dulu, membaca, hingga dia memahami sebagian dari apa yang dia baca sebelum dia mendengarkan penjelasan dari ustadznya. Nah, ini bisa kita praktikkan tidak hanya untuk ilmu agama. Jadi kalau kita bisa baca mandiri dalam suatu perihal ilmu itu akan sangat membantu pemahaman kita. Adapun untuk menyempurnakan pemahaman itu bisa dengan penjelasan ustadznya maupun dengan cara bertanya kepada ustadznya. Wa idza ashkala 'alaikal amru fi mas'alatin minal masail fala tastankif min 'irdiha 'ala ahadi ikhwanika litashtarika ma'ahu fi fahmiha. Dan apabila engkau merasa ada sesuatu yang kurang jelas, yang membuatmu kesulitan terhadap, ya maksudnya dari pembahasan tadi, dari mutolaah tadi, ada sesuatu yang tidak jelas, yang membuatmu kesulitan dari pelajaran itu, fi mas'alatin minal masail, fala tastankif. Maka jangan sekali-kali kita gengsi atau engkau sebagai talibul ilmi untuk gengsi min irdiha untuk menampakkan ala ahadi ikhwanika, ya atas di antara saudaramu, maksudnya kamu jangan sampai gengsi untuk menunjukkan tidak bisamu itu kepada teman-temanmu. Karena ada orang yang karena gengsinya malu untuk bertanya hanya karena takut ditertawain oleh temannya. Nah, ini keliru. Litashtarika ma'ahu fi fahmika. Maka bagaimana caranya seorang thalabul ilmi pada saat dia tidak memahami tentang sesuatu dari pelajaran yang dia pelajari, hendaklah dia melawan gengsi itu dan menampakkan terhadap, ya di antara saudaranya sesama thalabul ilmi, litashtarika ma'ahu fi fahmiha, agar bersama-sama ayo kita cari tahu apa yang tidak kita ketahui tentang ini. Boleh saja si fulan yang tidak mengerti tentang hal ini tanyakan kepada temannya yang lain. Kalau sama-sama tidak tahu, maka buang jauh-jauh gengsinya, maka munculkan semangat, ayo gimana caranya agar kita sama-sama paham. Maka hindari gengsi tadi, tanyakan kepada ustadz, maka insya Allah baik yang bertanya maupun pada temannya yang ditanya tadi akan sama-sama sampai pada derajat kepahaman gitu. Wala tantaqil min mas'alatin ila ukhra qabla fahmil ula fahman jayidan. Dan jangan pula engkau berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain, maksudnya dari suatu pertanyaan atau suatu persoalan ke persoalan yang lain, padahal saat itu kita belum memahaminya secara sempurna gitu loh. Artinya kalau suatu permasalahan di dalam pembelajaran, entah siapapun kita yang menjadi thalabul ilmi, jangan terburu-buru untuk berpindah pembahasan dulu. Akan tetapi kata beliau di sini, wala tantakil min mas'alatin ila ukhra qabla fahmil ula fahman jayidan. Sebelum engkau benar-benar memahami persoalan yang pertama tadi dengan pemahaman yang benar atau pemahaman ya yang sebenarnya begitu. Kita lanjutkan. Wa idza ajlasaka al-ustadzu fi makanika alladhi ayyanahu lak min ad-durusi fala tajlis fi ghairi.
Dan apabila ustadzmu menyuruhmu duduk di tempatmu, yang mana tempat itu sudah ditentukan oleh ustadzmu dari pelajaran-pelajaran itu, maka jangan sampai engkau duduk di tempat yang lain. Ini barangkali kaitannya dengan ini ya, dengan adab bermajelis. Ya kalau sudah dipilihkan tempat duduk, ya jangan sampai kita tergiur, saya kepengen yang itu Ustadz, padahal Ustadznya telah menentukan untuknya. Wa idza ta'adda 'alaika ahadu ikhwanika bil julusi fihi fala tunazi'hu wala tushatimhu. Dan apabila salah seorang di antara temanmu merebut tempat dudukmu tadi, maka fala tunazi'hu, janganlah engkau menentangnya. Ya kalau zaman sekarang ya kamu nggak usah membuli dia, nggak usah berlaku keras terhadap dia, dan juga jangan mencacinya. Wala tushatimhu. Warfa'il amra ila ustadzik hatta yuqimahu wa yujlisaka fi makanika al-muayyan. Nah, kalau terjadi hal yang demikian, jangan ambil sikap sendiri. Laporkan hal itu, sampaikan hal itu, atau angkatlah permasalahan itu kepada ustadzmu sampai ustadzmu yuqimuhu wa yujlisaka fi makanik al-muayyan. Sampai ustadzmu memerintahkan si fulan tadi untuk pindah ke tempatnya sendiri dan mempersilahkan engkau duduk kembali di tempat yang telah ditentukan itu. Nah, ini kaitannya dengan adab bermajelis. Kalau sudah ditentukan tempat, maka duduklah di tempat itu. Kalau tempat kita diraih atau diduduki oleh temannya yang lain, maka tidak usah mencelanya, tidak usah marah-marah. Cukup sampaikan kepada Ustadz, Ustadz, tempat duduk saya sudah ditempati oleh si fulan. Maka ustadznya akan mengambil sikap untuk memindahkan si fulan ini, dikembalikan ke tempat duduknya, dan dia bisa duduk di tempat tersebut. Selanjutnya, ya bunai, wahai anakku, idza syara'al ustadzu fi qira'ati dars fala tatashaghal anhu bil hadithi wala bil munaqashah. Apabila ustadz menetapkan atau menerangkan pembacaan pelajaran, atau mungkin ustadznya sedang membacakan suatu materi pelajaran, sedang menjelaskan tentang suatu materi pelajaran, fala tatashaghal anhu, janganlah engkau menyibukkan diri darinya bil hadithi wa bil munaqashah, ya dengan yang ngomong sendiri, sibuk sendiri, atau mungkin ngajak temannya ngobrol, itu tidak boleh. Ma ikhwanik wa asghi ila ma yaquluhu al ustadzu isgha'an taman, dan perhatikan kepada apa yang disampaikan oleh ustadzmu, yang dikatakan oleh ustadzmu pada saat menerangkan suatu pelajaran, isgha'an taman, dengan perhatian yang sempurna, ya perhatian yang luar biasa lah gitu. Wa iyyaka an tashghala fikrak bi syai'in akhar minal hawajisi an-nafsiyah athna ad-dars. Begitu juga tidak boleh untuk kamu menyibukkan pikiranmu dengan sesuatu yang lain dari ya perkara-perkara, ya entah itu berupa hal melamun, memikirkan sesuatu di luar pelajaran, athna ad-dars, pada saat pelajaran itu sedang berlangsung. Wa idza ashkalat 'alaika mas'alatun, dan apabila ya perkaranya tadi membuatmu sulit, adanya perkara yang tidak jelas dari pelajaran itu, ba'da taqririha
fatlub minal ustadzi bil adabi. Kalau ustadz sudah menerangkan tentang suatu pelajaran, sudah diulang-ulangi, tapi kok kita sebagai tolibul ilmi tidak paham-paham juga, maka mintalah kepada ustadzmu untuk menerangkan ulang terkait tadi penuh adab. Jadi tidak boleh asal minta, melainkan kita harus menjunjung tinggi adab. Wal kamali i'adataha. Artinya untuk penyempurnaan i'adah itu kan pengulangan, menyempurnakan pengulangan. Dalam artian dalam hal pada saat kita kesulitan memahami pelajaran, maka mintalah kepada ustadz kita untuk mengulang pelajaran itu penuh dengan adab, ya, dan ali i'adataha, dan kesempurnaan pengulangannya. Atau mungkin ada bahasa yang lebih enak nggak ya di sini? Ustadz Maktum ada masukan? Wa idza ashkalat 'alaika mas'alatun ba'da taqririha fatlub minal ustadzi bil adabi wal kamali i'adataha. I'adah itu maksudnya pelan-pelan, misalnya ustadznya memang belum paham apa yang kita maksud, kita menyampaikan ulang. Mengulangnya. Ya, pada intinya pada saat seorang thalib itu mengalami kesusahan dalam memahami materi tadi, maka mintalah kepada ustadz untuk mengulangi dengan menjunjung tinggi adab-adab seorang thalibul ilmi, begitu. Wa iyyaka an tarfa' sautak ala ustadzik, dan tidak boleh untukmu mengeraskan suaramu melebihi suara ustadzmu. Artinya ini jangan sampai suara kita, teriakan kita melebihi teriakan atau suara ustadz pada saat menerangkan tentang sesuatu. Karena ini adalah bagian dari adab. Au tunazi'ahu idza a'radu 'anka wa lam taltafit ila qawlik. Atau jangan engkau menentang apabila ustadzmu tadi apabila ustadzmu tadi berpaling dari pertanyaanmu. Barangkali pada suatu saat kita bertanya, ustadznya nggak ngeh dengan pertanyaan kita atau dengan angkat tangan kita. Nah, sebagai seorang thalibul ilmi, jangan ngambekan kalau ustadznya memalingkan kepalanya, memalingkan perhatiannya dari pertanyaan kita. Gitu. Walam taltafit ila qaulik. Begitu juga kalau beliau tidak menoleh ke pertanyaan kepada apa yang kita tanyakan. Jadi jangan ngambekan intinya. Karena ini terkait dengan adab kita terhadap guru-guru kita. Selanjutnya, ya bunai, idza kharajat tilmidhu an haddil adab, apabila murid keluar dari batas-batas adab, baina yaday ustadzihi sakotot qimatuhu inda ustadih. Maka pada saat dia keluar batasan adabnya tadi, keluar adabnya dari batasan-batasan yang seharusnya, sama halnya dia menggadaikan harga dirinya. Maka sebagai seorang penuntut ilmu, hendaklah menjaga adab terhadap ustadz-ustadz kita. Sebab pada saat kita melakukan hal yang demikian, sakotot qimatuhu inda ustadih, maka telah jatuh, hancur harga diri thalib itu terhadap atau di mata ustadznya. Dan tidak hanya di mata ustadznya, wa inda ikhwanihi, dan begitu juga di mata saudara-saudaranya yang lain. Wastahaqqa at-ta'diba waz-zajra ala qillati adabih, dan berhak untuk diberikan pengajaran adab yang lebih terhadap orang-orang
atau santri atau murid yang memiliki su'ul adab seperti tadi itu, supaya mencegah dari minimnya adab santri terhadap asatidzah. Ini Masya Allah, beliau ini benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi seorang santri, seorang thalibul ilmi yang ideal. Ya, meskipun pembahasan ini mestinya dikaji penuh oleh santri kita, tapi kita sebagai pembelajar itu tidak mengenal batas waktu. Ya, nyatanya Pak Joko masih aktif di Al-Kausar gitu. Artinya kapanpun kita masih tetap menjadi thalibul ilmi gitu ya. Nah, tidak kita katakan, loh, kajian itu kan mestinya untuk santri. Iya, tapi kita juga tetap menjadi santri sepanjang zaman gitu loh. Karena yang namanya belajar itu adalah kebutuhan yang tidak akan pernah terpuaskan gitu. Tetap akan belajar dan belajar gitu. Selanjutnya, ya bunai, idza lam tahtarim ustadzaka fauqa ihtiramika li abika lam tastafid min ulumihi wala min durusihi syai'an. Wahai anakku, apabila engkau tidak atau belum menghormati ustadzmu di atas engkau menghormati bapakmu sendiri, maka engkau tidak akan mengambil atau mendapatkan faidah dari ilmu yang dia ajarkan, begitu pula dari pelajaran-pelajaran yang ia ajarkan gitu. Ya, ternyata saya tadi ketika membaca ini, Masya Allah ya, saking tingginya hak seorang ustadz terhadap santri, itu dalam keadaan tertentu lebih tinggi daripada hak untuk dihormati anak kepada bapaknya sendiri. Sebab mengapa? Dengan dia menghormati ustadznya, maka akan mendapatkan faidah dari ilmu dan pelajaran yang dia pelajari. Gitu. Ya bunai, zinatul ilmi at-tawadhu. Yang namanya tawadhu itu merupakan perhiasan dari ilmu. Perhiasan ilmu adalah tawadhu. Wal adab, begitu juga perhiasan dari ilmu itu adalah adab. Jadi tawadhu dan adab dua hal yang mesti memoles diri kita agar ilmu itu menjadi hiasan bagi setiap pemiliknya. Dengan kita menjunjung tinggi tawadhu dan juga adab-adab kita, sama halnya menjadikan ilmu itu sebagai perhiasan. Faman tawadhu'a lillahi rafa'ahu wa habbaba fihi khalqahu. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, wa habbaba fihi khalqahu. Dan begitu juga makhluk-makhluk akan mencintainya. Masya Allah. Jadi orang yang senantiasa tawadhu dan juga menjaga adabnya, yang cinta dan mengangkat derajatnya bukan hanya Allah, akan tetapi manusia, makhluk ciptaannya pun akan meninggikan derajat orang itu. Wa man takabbara wa asa'al adab saqata min a'yunin nasi. Dan barang siapa yang kiber dengan ilmunya dan buruk akhlaknya, saqata min a'yunin nas, maka dia sungguh jatuh dari atau di mata manusia. Artinya dia hina di mata manusia. Wa apa itu? Wa bagodohu. Ini bukan godobahu kan? Bagodo itu di ini ya, dicerca ya. Nah, dan wa bagodohullah ilaihim, dan Allah menjadikan orang yang memiliki su'ul adab dan juga sombong dengan ilmunya tadi, Allah jadikan orang-orang mencelanya, mencercanya, gimana bahasanya? Jadi terhadap orang
yang punya kesombongan dengan ilmunya dan su'ul adab dengan ilmunya, maka Allah jadikan orang lain mencerca orang yang memiliki kesombongan tadi. Gitu. Jadi percuma kalau kita punya ilmu tapi kok sombong. Percuma kalau punya ilmu tapi adabnya jelek. Nah, sehingga Allah akan menjadikan manusia ya mencercanya atau apa ya? Ya membencinya gitu ya. Gitu. Fala yakadu yajidu insanan yukrimuhu au yusfiqu alaih. Hampir-hampir saja manusia ya atau hampir-hampir saja tidak didapati manusia menghormatinya atau menyayangi orang tadi. Ya kalau orang punya ilmu tidak tahu, tidak menjunjung adab dan juga dia tidak tawadhu dengan ilmunya, maka yang ada manusia tidak akan mencintainya dan juga tidak akan menghormatinya. Maka siapapun yang belajar ilmu perlu menjunjung tinggi adab dan perlu menjaga ketawaduan, karena ini yang menjadi indikator suksesnya seorang yang berilmu. Manakala kita lepas dari dua karakter ini, yang ada manusia akan menghujat kita, akan membenci kita, tidak akan menghormati kita dan juga tidak akan menyayangi kita. Selanjutnya, ya bunai, la syai'a adarru ala talibil ilmi min ghadabil asatidah. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan bagi seorang pencari ilmu dari murkanya ustadz atau marahnya seorang ustadz. Wal ulama, begitu juga para ulama. Fa iyyaka, maka jangan sampai kita bersentuhan dengan itu. Gitu. Ya bunai, wahai anakku, an tughdiba ahadan minal mudarrisina au tusi'a al-adaba amamahu fa inna aqalla ma yuntiju ghadabul asatidzah al-hirman wal qati'atu faqbal. Maksudnya di sini adalah antuk diba'ah dan minal mudarrisin, janganlah engkau membuat salah seorang dari gurumu marah atau buruk adab engkau berbuat sesuatu yang mana sesuatu yang membuat ustadzmu marah dan engkau berburuk adab terhadap ustadzmu, maka apa kata beliau? Fa inna aqalla ma yuntijuh, maka paling tidak dari perbuatanmu yang membuat ustadzmu marah tadi atau buruknya akhlakmu terhadap ustadzmu tadi, paling tidak yang dihasilkan adalah ghadabul asatidzah al-hirman. Maka akan engkau berbuat sesuatu yang membuat ustadzmu marah atau engkau berperangai buruk terhadap ustadzmu, paling tidak hal itu akan menghasilkan ustadzmu marah dan engkau terhalangi wal qati'ah dan juga terputus dari berkahnya ilmu. Saya ulangi lagi. Ini bahasanya Masya Allah ya. Antuk diba'ah dan minal mudarrisin, engkau berbuat sesuatu yang mana perkara itu membuat ustadzmu marah, wa tusi'ul adab, dan engkau berburuk adab terhadap ustadzmu, fa inna aqalla ma yuntijuh, maka paling tidak yang dihasilkan dari perbuatan burukmu tadi ghadabul asatidzah al-hirman wal qati'ah, maka kemurkaan ustadzmu akan menghalangimu dari ilmu dan juga membuat berkah ilmumu terputus. Maka jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Gitu. Maka fakbal, terimalah.
Ya bunai, wahai anakku, nasihati laka waltamis ridwana masyayikhika was'alhum ad-du'a lak bil fath asallah ayastajiba du'aahum lak. Ya, kata beliau, nasihatku untukmu wahai anakku, carilah keridhaan masayikhmu, ustadz-ustadzmu, syekhmu, dan mintalah kepada mereka untuk mendoakanmu dengan hati yang terbuka. Artinya seorang thalib itu datang kepada ustadznya, kepada kiainya, ya kiaiku, ya ustadzku, doakan saya dengan hati yang terbuka, atau dengan apalah, hati yang ikhlas mungkin ya. Karena dengan keridhaan kiai, ustadz dan ulama itu sama halnya telah membuka keberkahan ilmu itu sendiri. Ya, was'alhum ad-du'a laka bil fath asallah ayyastajiba du'aahum lak. Semoga Allah menjawab setiap doa mereka untukmu itu. Wa idza khalauta binafsika, dan apabila engkau dalam keadaan menyendiri, fa'akthir minad du'a, ya, atau faksir ya. Fa'akthir minad du'a, maka perbanyaklah dari doa-doa, perbanyaklah berdoa, wal ibtihal, dan memohon sepenuh hati ilallahi ta'ala ayyaruzuqaka al-ilma, agar Allah merezekikanmu atau memberikanmu rezeki ilmu an-nafi' yang bermanfaat, wal amala bih, dan mampu beramal dengannya. Inna rabbaka sami'ud du'a wasi'ul karim wal judi. Karena Allah itu adalah maha mendengarkan setiap doa dan maha luas kemurahannya dan juga pemberiannya terhadap hamba-hambanya. Nas'alullah al-afiyah. Ini yang bisa kita sampaikan di darsu sadis ini, di pasal yang ke-6 ini. Semoga dengan segala kekurangan tadi bisa kita pahami, ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.